Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dina Lestari Manihuru dari program studi pendidikan biologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya susun berdasarkan jurnal yang telah saya telaah dengan tema presentasi yaitu fermentasi sagu menjadi etanol atau disebut juga dengan bioetanol sagu. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasannya. Kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Sagu merupakan sumber pati alam yang sangat melimpah di Indonesia. Kita semua tahu hal itu, dan pati sagu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi yang berpotensi bagus untuk menjadi bahan dalam sebuah produksi bioetanol. Proses fermentasi biologi pada bioetanol melibatkan perubahan pati sagu menjadi gula sagu, kemudian diubah lagi menjadi gula sederhana melalui proses yang disebut dengan hidrolisis. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang umum dipakai dalam sebuah proses fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi etanol dengan rendemen yang baik. Produksi bioetanol dari sagu tidak hanya menawarkan alternatif energi yang terbarukan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan dukungan pengolahan limbah hasil ekstraksi sagu menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Pada laporan kali ini, kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mikroorganisme dan tahapan proses fermentasi sagu menjadi bioetanol secara efektif. Kedua, mikroorganisme apa saja yang paling efektif dan tepat yang digunakan dalam proses fermentasi pati sagu menjadi sebuah bioetanol. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik produk bioetanol dari fermentasi sagu dan seperti apa potensi pemanfaatannya secara komersial di daerah Papua. Nah, untuk tujuannya sama dengan rumusan masalahnya, ada 3 juga. Pertama, laporan ini ditulis untuk mengetahui atau menganalisis proses biologi fermentasi pati sagu menjadi bioetanol secara sistematis dan efektif. Kedua, menjelaskan dengan jelas dan jenis dan karakteristik mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi serta performa dalam produksi bioetanol. Yang ketiga adalah mengkaji potensi pengembangan bioetanol berbasis sagu di Papua, termasuk manfaat ekonomis, lingkungan, dan aspek berkelanjutan dari produksi bioetanol. Kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa poin-poin. Yang poin pertama yang kita bahas adalah bioetanol dan prinsip fermentasi. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi secara biologis melalui fermentasi bahan baku nabati. Proses fermentasinya yaitu mengkonversi gula sederhana menjadi etanol dan karbon dioksida secara anaerobik. Kemudian fermentasi ini umumnya terjadi dalam kondisi pH dengan kondisi pH 4,5 sampai 5,5 dan suhu 30 sampai 35 derajat Celcius untuk optimalisasi aktivitas dari mikrobanya. Kemudian poin kedua yaitu B atau disebut dengan BA, pati sagu sebagai sumber karbohidrat. Pati merupakan polisakarida utama dalam batang sagu yang tersusun atas rantai glukosa panjang. Ketiga, mikroorganisme fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae yang merupakan mikroorganisme fermentasi etanol yang paling banyak digunakan dalam industri bioetanol. Kemudian ini memiliki mikroorganisme ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengkonversi glukosa menjadi etanol. Aktivitas Saccharomyces cerevisiae pada umumnya memiliki waktu optimal yaitu sekitar 72 jam. Poin keempat yaitu metode fermentasi dalam produksi bioetanol dan sagu.
Produksi bioetanol dari sagu melibatkan proses hidrolisis pati menjadi gula sederhana dan fermentasi gula yang dilakukan oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi optimal terjadi dalam waktu dari antara 48 jam sampai 72 jam dengan kondisi pH 5 dan dengan keadaan suhu ruang. Poin berikutnya yaitu potensi limbah sagu untuk bioetanol. Limbah padat hasil ekstraksi sagu atau disebut dengan ampas sagu juga mengandung serat dan pati residual yang cukup signifikan untuk dimanfaatkan dalam produksi bioetanol. Proses fermentasi dengan bantuan enzim dan mikroorganisme pada ampas sagu dapat meningkatkan rendaman produksi bioetanol dan memberikan solusi yang alternatif dalam pengurangan limbah organis. Baik, kita sudah membahas bab 2-nya, kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian juga terdapat beberapa poin ya. Yang pertama, bahan baku. Ampas sagu merupakan residu setelah pati sagu yang diambil sebagai bahan pangan, sehingga masih mengandung sisa pati dan senyawa organik yang berpotensi untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber karbon dengan fermentasi bioetanol. Untuk mengoptimalkan sebuah proses berikutnya, ampas sagu tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, ampas sagu akan diubah menjadi serbuk dengan ukuran partikel-partikel yang kecil. Kemudian poin yang kedua itulah mikroorganisme. Pada proses fermentasi ini, mikroorganisme yang kita gunakan adalah Saccharomyces cerevisiae yang merupakan jenis ragi yang paling umum dan efektif dalam produksi bioetanol. Ragi ini dipilih karena kemampuannya yang unggul dalam melakukan fermentasi anaerob dengan efisiensi tinggi dalam mengubah gula sederhana menjadi etanol dan karbon dioksida. Poin berikutnya pada metode penelitian yaitu proses hidrolisis. Ini merupakan tahap kunci dalam mengubah pati kompleks yang terkandung dalam ampas sagu yang merupakan menjadi bahan baku menjadi gula sederhana, terutama menjadi glukosa, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme selama fermentasi. Hidrolisis dilakukan menggunakan enzim yang disebut dengan enzim amilase dan glukoamilase yang secara spesifik memecah ikatan glikosidik di dalam pati. Poin berikutnya yaitu proses fermentasi. Nah, proses fermentasi dilakukan dengan penambahan inokulum Saccharomyces cerevisiae, yaitu mikroorganisme yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ke dalam larutan hasil hidrolisis ampas sagu. Konsentrasi inokulum biasanya berkisar di antara 3-5 gram ragi per liter fermentasi. Kemudian suhunya itu dikontrol dengan kisaran 30-35 derajat Celcius dengan pH yang dijaga antara 4,5 sampai 5,5. Durasi fermentasi biasanya itu sekitar 5-7 hari. Poin berikutnya dalam metode penelitian yaitu adalah pemanenan dan pemurnian produk. Nah, tahap pemanenan diawali dengan pemisahan sel ragi dengan padatan lain dari larutan fermentasi melalui proses yang disebut dengan filtrasi atau sentrifugasi. Setelah pemisahan, bioetanol yang terkandung dalam cairan diperoleh melalui proses yang disebut dengan distilasi yang bertujuan memurnikan etanol dari campuran air dan kontaminan lainnya. Kualitas dari sebuah bioetanol hasil distilasi diukur menggunakan metode yang disebut dengan spektrofotometri atau disebut dengan refraktometri. Poin berikutnya atau tahap berikutnya adalah pengukuran dan analisis. Pengukuran kadar bioetanol dilakukan dengan menghitung rendaman produksi berdasarkan perbandingan gula awal dan gula yang tersisa dalam pati. Kemudian dilakukan analisis karakteristik fisik dan kimia dari bioetanol seperti titik nyala, nilai kalorific
spesifikasi atau disebut dengan high heating value dan densitas. Tahap terakhir dalam metode penelitian yaitu disebut dengan desain eksperimen. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan percobaan yang disebut dengan box broken design atau BPD yang bertujuan untuk mengoptimalkan variabel-variabel penting dalam fermentasi seperti jumlah ragi, lama fermentasi, dan pH larutan yang digunakan. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Setelah kita membahas proses-proses pembentukannya, kita masuk pada hasil dan pembahasan, yaitu ada di bab 4. Bab 4 hasil dan pembahasan. Oke. Hasilnya ada beberapa. Yang pertama, hasil fermentasi bioetanol dari ampas sagu. Berdasarkan penelitian fermentasi industri dari ampas sagu menggunakan Saccharomyces cerevisiae berhasil menunjukkan bahwa hasil yang cukup menjanjikan dalam konversi pati menjadi etanol. Kadar etanol maksimum sebesar 4,24% setelah fermentasi selama 6 hari dengan kadar ragi sekitar 4 gram per liter dengan pH 5. Hasil yang sejalan dengan penelitian ini menunjukkan konsentrasi atau konsistensi dan validitas metode yang digunakan dalam pemanfaatan limbah sagu untuk produksi bioetanol. Kemudian poin kedua adalah optimalisasi kadar fermentasi. Faktor utama yang mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan meliputi jumlah pati atau jumlah bahan baku yang digunakan, kemudian jumlah ragi yang digunakan, kemudian lama waktu fermentasi, serta pH larutan yang digunakan selama proses fermentasi. Kemudian berdasarkan penelitian terbaru dengan rancangan percobaan box broken design atau BBD, penambahan ragi sebanyak 4 gram per liter dengan durasi fermentasi 6 hari dan pH larutan sekitar 5 ditemukan sebagai kondisi fermentasi yang terbaik untuk menghasilkan kadar tertinggi, yaitu 4,24%. Hasil yang berikutnya yaitu karakteristik produk bioetanol. Bioetanol yang dihasilkan berdasarkan fermentasi ampas sagu yaitu memiliki karakteristik fisik dan kimia yang memenuhi standar bahan bakar industri. Kemudian limbah ampas sagu ini memiliki densitas sekitar 0,8577%. Memiliki densitas sekitar 0,8577 gram per mililiter dan viskositas sekitar 1,09. Kandungan karbohidrat dalam ampas sagu ditemukan sebanyak 82,4% dan nilai high heating value-nya mencapai 46.276,6 kJ per mol. Hasil yang terakhir adalah potensi dan implikasi komersial di Papua. Ditemukan bahwa Papua, khususnya Kabupaten Sorong Selatan, memiliki potensi sumber daya sagu yang sangat melimpah dengan mencapai 579.261 hektar yang merupakan 80% dari total hutan sagu nasional. Baiklah, setelah pembahasan tadi, kita sampai kepada tahap yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya ialah penelitian ini atau laporan ini menunjukkan bahwa limbah padat sagu atau disebut ampas sagu dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai bahan baku untuk memproduksi bioetanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae.
Metode hidrolisis enzimatik dengan alfa amilase dan glukoamilase menghasilkan rendaman yang cukup tinggi dengan mencapai 56,6% dengan fermentasi yang optimal selama 4-6 hari dengan pH 5. Bioetanol yang dihasilkan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang memenuhi standar sebagai bahan bakar, meliputi nilai energi sekitar 46.276,6 kJ per mol dengan titik nyala yang aman. Potensi produksi industri dari ampas sagu di Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, sangatlah tinggi, dengan kapasitas produksi mencapai ribuan liter per hari apabila digunakan dengan optimal. Pengembangan ini dapat mendukung diversifikasi energi, peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan limbah, serta membantu pengurangan emisi karbon dan pencemaran lingkungan. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.